Bermain game di ponsel pintar semakin populer beberapa tahun belakang ini. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan banyaknya ponsel pintar yang diwarisi oleh spesifikasi mumpuni untuk aktivitas bermain game. Seperti punya layar yang membentang, performa bak kilat, hingga daya baterai sebesar badak. Nah, setelah sebelumnya Gadget MD membahas jajaran HP gaming dengan harga 1 jutaan dan 2 jutaan, maka pada kesempatan ini Gadget MD akan memamerkan daftar HP gaming dengan harga 3 jutaan yang spesifikasinya sudah tidak diragukan lagi. Vivo V25e meluncur untuk melengkapi deretan HP Vivo V25 series yang duluan beredar. HP 4G ini tetap memiliki nuansa yang sama seperti dua anggota Vivo V25 series lain, yakni berdesain cantik. Khusus untuk varian warna Sunrise Gold, penutup belakangnya bisa berubah warna menjadi jingga. Namun, desain bukan satu-satunya hal yang diunggulkan Vivo. Pasalnya, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai Vivo V25e patut diacungi jempol. Untuk performa, SoC MediaTek Helio G99 mampu membuat HP ini ngebut untuk main game. Suhunya pun adem-adem saja. Hal tersebut karena Helio G99 telah menggunakan fabrikasi 6nm yang modern. Adapun Vivo V25e adalah HP pertama di Indonesia dengan Helio G99. Berkat SoC yang satu ini pula, konsumsi daya tahan baterai Vivo V25e mantap. Padahal kapasitas baterainya sekadar 4500 mAh. Tecno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tecno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGB dan dibekali dengan fitur OIS. Ada juga kamera potret 50 megapiksel dengan autofokus dan perbesaran optik 2x. Kemampuan fotografi dan videografi kamera HP ini mengesankan di kelas harganya. Hanya saja, fitur perekaman video 60 fps belum ada. Performa sang ponsel pun agak kurang untuk main game berat. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tecno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGB pada kamera utamanya. Kamera potret si ponsel juga bagus, terutama untuk membuat foto potret dengan bokeh alami. Sisi menarik lain dari antara lain baterai yang awet dan cepat diisi penuh. Kemudian ia masih punya audio jack 3,5 mm. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Di sisi lain, Oppo A77s justru punya beberapa hal menarik yang tidak dipunyai Reno 7 dan Reno 8.
adalah speaker stereo dan sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin yahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tidak masalah saat terkena rintik air hujan. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 4G. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Untuk penggunaan harian, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh. Baterai ini diklaim mampu bertahan hampir 1 hari untuk penggunaan wajar. Tentu ini sangat membantu Anda yang sering berpergian sehingga tidak perlu repot mengisi daya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro Plus dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro Plus. Sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120Hz alih-alih 90Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro Plus dengan kapasitas 4500 mAh. Tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro Plus sudah sediakan daya 60 Watt. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi, atau yang biasa disebut all-rounder. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Adapun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan immersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Oppo A96 menjadi salah satu HP di bawah 4 jutaan dengan fitur lengkap. Pasalnya, HP Android ini sudah dilengkapi fitur IP54 yang membuat HP ini tahan terhadap debu dan air di bagian tertentu. Tentu HP akan nyaman digunakan di berbagai aktivitas karena adanya desain lebih kokoh dan modis.
Membedah sektor layar, HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel. Uniknya, kamera ini memiliki sejumlah fitur ala seri Reno seperti bokeh flare portrait dan eye natural retouching. Baik kamera belakang dan depan mampu menghasilkan kualitas foto bagus yang seimbang. Ketika sebuah HP punya RAM 6GB, ada ruang ekstra yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya performa gaming. Itulah alasannya kenapa Oppo A76 dapat diandalkan untuk menjalankan game-game populer semacam Mobile Legends. Selain RAM yang cukup besar, Oppo A76 juga punya memori internal 128GB, baterai 5000 mAh, dan layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Seluruh komponen tersebut mampu mengoptimalkan pengalaman gaming. Samsung menggelontorkan banyak model Galaxy A series pada Maret 2022. Salah satunya adalah Galaxy A23 yang dirilis dengan harga 3 jutaan. HP 4G ini cukup istimewa di kelas harganya karena kamera utamanya. Benar, kamera utama 50 megapikselnya dilengkapi OIS untuk memaksimalkan perekaman video dan fotografi low light. Di level harga 3 jutaan, tidak banyak smartphone yang memiliki OIS. Tidak cuma itu, Galaxy A23 juga merupakan satu-satunya HP dengan Snapdragon 680 yang bisa merekam video hingga resolusi 4K. Kemampuan itu cukup spesial setidaknya hingga Galaxy A23 dirilis. Di luar kamera, Galaxy A23 tetap merupakan HP yang layak dipertimbangkan. Performanya gesit, layarnya mulus, dan pengisian baterainya cepat berkat teknologi pengisian cepat 25 watt. Galaxy M33 disebut-sebut diperuntukkan untuk audiens yang menggandrungi aktivitas bermain game dan menonton film pada waktu yang lama. Hal tersebut rupanya jelas terlihat dari spesifikasi yang dibawakan smartphone seharga 3 jutaan ini. Hadir dengan panel layar PLS TFT, Galaxy M33 memiliki bentang layar berukuran 6,6 inci pada resolusi Full HD+, agar semakin nyaman saat sedang browsing ataupun memilih-milih video untuk ditonton di YouTube. Layar pun dilengkapi dengan refresh rate 120Hz yang dapat meningkatkan kemulusan layar 2 kali lipat. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 55G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 815G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Untuk memainkan Genshin Impact tentu lancar. Namun game yang disebut terakhir tadi memang perlu penyesuaian pengaturan grafis agar frame rate-nya lancar. Sementara itu, perangkat juga akan sangat memanjakan indera visual dengan 90Hz Ultra Smooth Display, meningkatkan kemulusan saat digulir pada antarmuka ataupun saat bermain.